Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sukma Laila Nurjana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, jurusan PGSD di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini saya akan mendemonstrasikan pada topik 3 tentang menganalisis asesmen di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dengan dosen Bapak Reza Syema, SPD. Nah, di sini saya menggunakan modul ajar pada mata pelajaran IPA kelas 4 pada fase B dengan capaian pembelajaran mendesain celengan tabungan dan memahami teks prosedur. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yakni melalui kegiatan menghias tempat tabungan, peserta didik dapat berkreasi secara berkelompok dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat memahami teks prosedur dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menuliskan prosedur menghias tabungan dengan tepat. Nah, materi ajar atau topiknya yakni literasi dan berkarya keuangan, jenis asesmen yang digunakan formatif dan asesmen diagnostik. Bentuk asesmennya yakni soal tertulis, proyek, dan unjuk kerja. Yang langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan pada pertanyaan pertama ini pada bagian awal asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Dengan melakukan kedua asesmen tersebut, guru dapat mengetahui perkembangan peserta didik. Dengan asesmen diagnostik bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik sejauh mana. Selain itu, dengan menggunakan asesmen formatif dengan tujuan guru dapat mengetahui apakah materi yang telah dibahas telah dipahami oleh peserta didik, dan juga tujuan pembelajaran apakah dapat tercapai dengan baik. Untuk pertanyaan kedua yakni bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik. Nah, pada bagian asesmen diagnostik ini yakni menggunakan asesmen diagnostik. Pada awal kegiatan pembelajaran, guru dapat mengetahui dan mempertimbangkan aspek untuk merancang pembelajaran seperti penggunaan media dan lain sebagainya. Contohnya, pada modul ajar ini terdapat tujuan pembelajaran tentang mendesain celengan yang terbuat dari botol panas. Hal tersebut perlu dilakukan asesmen diagnostik untuk merencanakan kira-kira botol tersebut dari mana. Apakah botol tersebut membeli botol atau mendaur ulang botol bekas dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal tersebut dilihat dari karakteristik lingkungan budaya sekolah. Kebetulan di sekolahan saya PPG, PPL itu sekolahnya sudah sekolah adiwiyata, sehingga dari lingkungan budaya sekolah adiwiyata tersebut guru menggunakan botol bekas. Pertanyaan yang ketiga yakni bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Dan pada bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik ialah pada bagian kegiatan proyek. Kenapa? Karena dalam proses kegiatan proyek yang dilakukan peserta didik, guru menganalisis serta mengobservasi setiap proses yang dilakukan oleh peserta didik. Selain itu, peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran itu
Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yakni bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Pada bagian ini yakni pada unjuk kerja serta refleksi di akhir pembelajaran. Kenapa hal tersebut? Karena pada asesmen unjuk kerja yang perlu dilakukan guru untuk mengetahui umpan balik. Jadi guru mengetahui hasil proses pengerjaan peserta didik, dan juga perlunya refleksi di akhir yakni mengetahui bagaimana perasaan peserta didik selama proses pembelajaran menyenangkan, dan selain itu juga guru bisa mengetahui bagaimana apakah materi tersebut dapat tersampaikan dengan jelas. Nah, selanjutnya yakni pertanyaan terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, jawaban saya, berdasarkan hasil evaluasi saya akan memberikan pendalaman pada perkembangan peserta didik dan kemampuan peserta didik. Kenapa? Karena pada pembelajaran ini guru hanya melihat kemampuan peserta didik dengan berkelompok. Nah, untuk memaksimalkan efektivitas asesmennya bisa guru menggunakan secara individu. Jadi proyek tersebut dilakukan secara individu dengan rubrik penilaian yang tepat. Nah, thank you. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan jelas IC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.